Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, kita ada giveaway untuk Bapak dan Ibu. Ada satu, mohon maaf, ada satu orang pemenang yang akan mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Dan Bapak dan Ibu, bagi yang baru pertama kali hadir dan belum mengetahui apa itu talent DNA, dan baru join nih di seminar pagi hari ini, maka kita akan membantu Bapak dan Ibu untuk lebih memahami terkait talent DNA melalui video yang disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar. Oke, silahkan kepada Mbak Jihan, boleh dibantu untuk videonya. Oke. Penata rambut. Kita tidak boleh memerintah. Anda tentu tahu kisah 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadiswarno, dan Rudi Hairudin. Semua Rudi, tetapi beda passion. Rudi Habibie, ahli pesawat. Rudi Hartono, ahli badminton. Rudi Hairudin, ahli masak. Dan Rudi Hadiswarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudi. Jangan sampai kita meminta Rudi Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudi Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA Life Tools kita bisa membacanya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua,
Bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf alam DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Wow, Masya Allah. Keren banget ya Bapak dan Ibu talent DNA-nya. Siapa nih yang merasa bahwa talent DNA itu keren? Boleh ya ketikkan di kolom chatnya. Dan ternyata talent DNA ini bukan hanya sekedar tes untuk mengetahui potensi dari diri kita sendiri, tapi talent DNA ini merupakan life tool seperti yang Pak Ari katakan dan bisa diaplikasikan dalam secara personal maupun kehidupan profesional kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih dekat tentang algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama-sama dengan talent DNA coach kita dan juga guest star yang sudah hadir pada kali ini. Dan tema seminar pada pagi hari ini adalah ide meletup-letup dengan talent DNA. Dan sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya akan perkenalkan dulu nih profil dari talent DNA coach dan juga guest star kita pada pagi ini. Talent DNA coach kita hari ini adalah Coach Arif Rahman Saleh. Beliau adalah seorang trainer lisensi dari Bapak Ari Ginanjar dan juga seorang profesional coach yang sudah bergabung di ISQ selama lebih dari 18 tahun, Bapak Ibu. Oke, izin saya menyapa Coach Arif terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Coach Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, gimana kabarnya? wabarakatuh. Oke, sehat ya, Coach? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Alin. Apa kabar Bapak Ibu Oke, semuanya? oke. Baik, pastinya pagi ini Coach Arif tidak sendirian dan sudah hadir bersama kita guest star yang jauh dari negeri jiran Malaysia. Siapakah dia? Beliau adalah Muhammad Razif, bernama lengkap Muhammad Razif, namun biasa kita panggil Pak Razif. Beliau adalah seorang direktur ISQ Malaysia yang bersama dengan istrinya sudah membawa ISQ ke Malaysia dan saat ini sudah memiliki lebih dari 150.000 alumni di Malaysia, Bapak dan Ibu. Masya Allah. Oke, izinnya menyapa Pak Razif terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Razif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Suara how are saya you terdengar doing, jelas? Pak Razif? Alhamdulillah, I'm fine. Jelas, Pak Razif. Uh-uh. Mantap. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Razif. Sebelum kita lebih lanjut dalam diskusi kita pagi ini, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kombinasi talenta yang dimiliki oleh Pak Razif, baik itu 10 top talent maupun 5 bottom talent dari Pak Razif. Dan berikut ini adalah talenta dari Bapak Razif. Jadi talentanya Pak Razif yang menjadi top 10-nya adalah intuitif, visionary, kemudian inovatif, courageous, resourceful, energizer, flexible, advisor, convincing, dan juga strategizer. Lalu, 5 bottom talent-nya dari Pak Razif adalah decisif, equitable, harmoni, otoritatif, dan juga explorer. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi dari top dan juga bottom talent atau spiritual talent
spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki report talent DNA-nya, boleh diambil reportnya, kemudian disimak diskusi kita pada pagi hari ini. Siapa tahu nih ada talenta dari Pak Razif yang juga ternyata ada di talenta Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita akan kembali bahwa kita ada giveaway yang akan kita berikan kepada satu orang pemenang memperoleh 3 free life tools talent DNA senilai Rp495.000. Dan siapakah yang beruntung? Silahkan disaksikan dan diikuti seminar pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, let's find your light and shine. Silahkan Coach Arif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, apa kabar Pak Razif? Kabar baik, Alhamdulillah. Coach Macam Arif, apa apa? kabar? Alhamdulillah. Bila lagi nak datang Malaysia makan durian? Makan buah. Oke, Pak Razif, pagi ini terima kasih dah sudi datang dan sudi kemudian untuk jadi guest star di dalam ASMI hari ini. Oke, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, perlu saya kenalkan, Pak Razif ini adalah orang yang membawa ISQ ke Malaysia. Ada orang yang tahu tentang ISQ dan kemudian beliau dengan beliau juga itu training ISQ di Padang ya, betul ya Pak Razif ya? Betul, di Padang. Kemudian beliau bawa ISQ, beliau hantar orang ke Indonesia dan kemudian akhirnya ISQ berhasil dibuat di Malaysia pada tahun 2005. Betul, Dan 2005. Seminarnya tahun 2005. seminarnya tahun 2005. Training yang pertama tu April 2006. April 2006. Dan sekarang jumlah alumni-nya saat ini sudah 160.000. 150.000. 150.000. So, kita kedatangan orang yang very spesial. Bahkan kalau Pak Fir di chat ini very rare. Oke, Pak Razif, saya nak tanya dulu kan. Apa yang membuat waktu itu kan tak ada orang yang tahu tentang ISQ, ya kan? Di Malaysia, kemudian setelah itu bahkan ini waktu itu trainingnya dari Indonesia. Tapi apa yang membuat Pak Razif waktu itu nak bawa training ISQ ini ke Malaysia sehingga saat ini kita ada training ISQ bahkan kantor cabang ISQ Cawangan di Malaysia. Silakan Pak Razif. Baik, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang hadir? Kan semoga hari ini di pagi 12 Rabiul Awal sihat-sihat semuanya. Ada beberapa yang saya kenal. Pak Dudi, apa khabar Pak Dudi? Salam pada Ibu Dining. Ibu Dining tak nampak fotonya. Jadi itulah tadi Pak Arif sampaikan kan, bawa ISQ ke Malaysia dikala orang tidak tahu tentang ISQ. Jangankan orang lain, saya sendiri pun tidak tahu tentang ISQ. Kan? Okay. Jadi awal jadi ceritanya tu kerana saya curious kan, ingin tahu kan apa itu ESQ kan. Jadi ada seorang sahabat saya orang Indonesia, dia merupakan managing director untuk sebuah syarikat pembekal pil binari namanya Sharif Mahdi kan. Sebentar, ada itu, Pak Ari, Pak Razif. Assalamualaikum Pak Ari, pagi. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah. Izin lanjutkan. Jadi saat itu kan ada satu buku di dalam rak bukunya tu saya sampaikan, saya tanya kan apa itu ESQ kan. Lepas tu saya tanya boleh tak pinjam bukunya kan, ini orang Indonesia kan, saya tak berapa akrab dengan dia kan. Tapi insyaAllah kalau biasanya orang minta pinjam buku dia berikan kan. Tapi hari tu Pak Sharif ni dia tak bagi pinjam kan. Dia kata tak boleh pinjam kan. Lepas tu dia tulis nama bukunya, kemudian dia tulis nama penulisnya, authornya, Ari Ginanjar Agustian. Kemudian dia langsung ambil buku tu berikan kepada saya. Itu tajuk dia tu ESQ Power kan. Jadi saat itu tahun 2004 mungkin sekitar bulan April,
Dia menyampaikan, dia beri buku, dia kata, Razib, this is going to change your life, kan. Setelah orang beri buku, ajak ke training, mengatakan, oh, this is going to change your life, kan. Jadi saat itu saya agak, ya ke dia akan mengubah hidup saya, kan. Saya pun tak pasti, kan. Setelah ambil buku, saya bawa pulang. Yang pertama membaca buku tu sehingga selesai itu isteri saya, kan. Coach Huda. Jadi Coach Huda baca sambil menitiskan air mata, sambil termenung, kan. Saya pun pelik, apalah buku ni, kan, membuatkan orang menangis, membuatkan orang baca dengan merenung panjang, kan. Kemudian di akhir buku tersebut ada tulis training ESQ di Indonesia. Dia kata, okay, let's go to Indonesia. Saya cakap, oh, Indonesia? Akhirnya setelah 7 bulan, daripada April, bulan 12, saya hadir training di Padang. Jadi memang saat itu saya pulang dari Indonesia, saya ketemu teman-teman saya, ketemu rakan sepejabat, saudara mara saya, tanya ESQ, ramai yang tak tahu. Mungkin dari 100 orang, 5 orang yang tahu. Saat itu ada seorang sahabat saya, Ustaz Fahrul Mak Joy, kan, dia pernah membaca buku ESQ. Jadi daripada ramai-ramai kawan saya itu, cuma ada 1 orang aja yang saya tahu pernah tahu tentang ESQ, tapi tak pernah mengajak saya ke training ESQ ataupun pernah menjelaskan saya tentang training tentang buku tersebut atau konsep tersebut. Jadi saat itu saya merasakan ini satu benda yang sangat bermanfaat. Dia harus dikongsikan dengan semua orang. Jadi dengan semua orang tu, ini benar-benar semua orang ni. Saya ketemu orang di lift, saya cerita tentang ESQ. Itu setelah training ya? Ini setelah saya mengikuti training di Padang. Saya balik dari Padang tu, saya dah jadi macam orang MLM. Tahu MLM? Kan, teman yang lama tak ditelefon, hello, ni the best training in the world. Karena memang saat itu kesan training ESQ tu pada saya tu luar biasa. Sangat terkesan lah, kan, perubahan dari segi hidup suami isteri, perubahan dari segi perhubungan saya dengan kawan-kawan, dan juga motivasi untuk hidup setiap hari. Tahun 2004, kan. Jadi 2004 tu ada satu benda yang orang kata paradigm to spirituality lah, kan. Tapi sekarang ni kita nak bicarakan tentang talent DNA ni, kan, dia tidak benda baru sebenarnya. Dalam buku ESQ, saat kami terjemahkan, itu dah ada barometer suara hati, kan, barometer aplikasi di buku ESQ tahun 2001. Dan kalau dalam buku ada survey seperti itu dianggap bukunya hebat. Kan, cari aja buku-buku yang hebat, di belakangnya itu pasti ada macam test tentang tahap pemikiran kita, tentang tahap leadership kita. Dan di dalam buku Pak Ari tahun 2001 tu ada barometer suara hati. Cara mengukur aplikasi dan juga rasa kita terhadap Asmaul Husna di dalam seharian. So, memang saat itu tidak ramai yang tahu tentang ESQ, tapi saya merasakan penting untuk disampaikan dan diajak semuanya datang ke Indonesia. Jadi awalnya itu memang kawan-kawan saya semua ke Jakarta, ke Batam, ke Padang, ke Pekanbaru, ke Bandung untuk ikut ESQ training. Setelah berjalan berbulan-bulan, ada sebahagian daripada alumni ESQ menyampaikan kenapa tidak kita membawa ESQ ke Malaysia. Itu tahun 2005. 2005. Ya. Oke, makasih. Bagi tepukan gemuruh untuk Pak Razib. Wah, Pak Ari ini special guest atau guest star yang istimewa, inovatif, yang intuitif, tanpa ragu, yang berani, courage, gitu kan. Dan tadi kalau kita lihat yang disampaikan oleh Pak Razib, begitu dapat kesannya training ESQ, maka orang di lift pun ditelepon, orang di lift pun kemudian diajak, kemudian yang dah lama tak sapa pun di call dan kemudian diajak di training. Pasar juga sambil beli ikan. Sambil beli ikan di pasar juga. Jadi saat itu saya tidak begitu mengharap mereka akan hadir training ESQ. Tapi saya sekadar
masukkan di dalam kepala mereka perkataan ESQ. Oh, Jadi saya akan tanya, pernah dengar ESQ? Apa itu ESQ? Saya sikit lah, ESQ ni dari Indonesia satu konsep baik, bagus sangat. Itu je yang saya sampaikan. Sebab saya meyakini suatu hari nanti ada orang yang mungkin mengajak mereka atau keluar di TV, kaca TV atau keluar di radio atau keluar di magazine atau newspaper, mereka akan saya pernah dengar lah kan, di mana saya dengar jadi dia rasa familiar dan dia akan mahu ikut ESQ training. oke. Baik, makasih, makasih. Jadi betul sekali, Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana intuitif bekerja, bagaimana courageous bekerja, bagaimana inovatif bekerja. Jadi ketika inovatif, intuitif, kalau di sini Pak Ari, seorang inovatif yang intuitif. Jadi kemudian ketika ESQ itu dirasakan bermanfaat, training ESQ bermanfaat, maka kemudian ya sudah mengajak orang itu berdasarkan intuitif. Ya udah, tak apa, saya terus ajak saja, ditambah kemudian Pak Razif itu adalah seorang yang courage. Jadi yang tak dikenal pun di lift pun disapa, kemudian setelah itu dijelaskan, ya sudah. Kenapa kemudian dijelaskan training ESQ? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting training ESQ itu masuk saja dalam minda mereka. Ya, betul. Oke, seorang intuitif yang punya courageous dan kemudian convincing, itu orang yang bisa mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain. Nah, itu convincing yang intuitif itu seperti apa bentuknya Pak Razif? Kalau Pak Razif meyakinkan orang, boleh? Uh, Orang yang intuitif. Nah, itu saya pengen tahu tuh. Bagi Bapak dan Ibu di dalam sesi ini yang punya intuitif, punya convincing advisor. Nah, itu seperti apa Pak Rasid? dia ya sekarang saya lebih memahami lah. Saya telah melakukan talent DNA kan. Jadi ketika saya berjumpa dengan orang, saya tak ambil kira kan sama ada mereka nak dengar atau tidak kan. Saya tak ambil kira sama ada mereka sibuk atau lagi ada pekerjaan kan. Yang saya inginkan ialah menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Tapi ketika menyampaikan tu saya harus meyakini yang terlebih dahulu kan. Jadi bila kita meyakini tentang ESQ, kita meyakini tentang apa yang kita setelah menghadiri training ESQ, jadi itu yang nak disampaikan. Jadi ketika saya menyampaikan tu, saya menyampaikan dari sisi mereka tu sendiri, kan? Kenapa mereka ingin kan ESQ? Kenapa mereka ingin? It's not for my reason, tapi for their reason. Bagi saya ini penting. Kalau mungkin di sini ada orang yang nilai ataupun talent convincing yang tidak ada di top 10 ya. Karena ini mungkin tips kepada tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa dan ibu-ibu kan bahawa untuk mengconvince orang is not for your reason tapi for other people's reason. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, you have to be obsessed with the program. Kan sesuatu yang kita sendiri tidak merasa manfaatnya, kalau kita sendiri tidak merasa kebaikannya, sukar untuk kita convince orang lain. Dan jadi dalam apa-apa pekerjaan yang bapa-bapa, ibu-ibu lakukan, itu harus ada semacam minat ataupun obsession. Obsession ni minat yang sangat pada sesuatu perkara. Kan? Jadi dengan berbekalkan itu, saya ketemu orang dan saya sampaikan apa adanya. Kan? Sehingga kan Petronas ikut ESQ training. Itu Petronas tu berapa 18 angkatan. Kan? Kemudian Saim Dabi, sebuah syarikat plantation yang sangat besar. Juga UEM dan banyak kementerian-kementerian. Saya ingat tu saat itu kan, lebih banyak kementerian yang ikut training di Malaysia berbanding dengan Indonesia. Dan sampai satu saat tu mungkin DPRD sampaikan kenapa ESQ digunakan di Malaysia tidak di Indonesia kan. Jadi memang saat itu saya masuk aja, redah aja dan sampaikan aja pada syarikat-syarikat yang bagi saya perlukan training ESQ ni. Oke.
Oke, jadi kita bisa lihat ya, Bapak dan Ibu, ini menarik nih, Pak Razif. Jadi seorang convincing, yang kemudian advisor, ya, kemudian intuitif dan visionary. Akhirnya apa? Ya udah, Pak Razif itu boleh yakinkan orang nanti ke depannya seperti apa. Kemudian setelah itu convincing yang mampu meyakinkan orang, apalagi itu sudah betul-betul dipercayai bahwa ESQ ini sangat bermanfaat dan sangat obses dengan ESQ, sehingga bagi Pak Razik tambah dengan convincing dan courage, gitu kan? Maka setelah itu ya pada semua orang. Gitu. Ditambah lagi ada yang menarik Pak Razik, Yes, eh. decisif itu kan di bottom ya. Yeah. Decisif di bottom biasanya dia akan terus cakap walaupun orang sudah tanah dengar. Dia akan terus cakap. Jadi dia tak berpikir terus cakap bagi orang advice, bagi orang walaupun orang itu sudah tidak lagi tertarik gitu. Tapi dalam hal ini kalau yang saya nampak gitu kan, itu yang akhirnya membuat Pak Rasif terus boleh menyebarkan ESQ ke Malaysia. Bagaimana menurut Pak Rasif dengan decisif yang di bawah itu kan? Ya. Ini setelah mengetahui kan, jadi memang apa nama contohnya harmoni kan. Saya sering berkata-kata kan, sesuatu yang kelak saya kesan tidak disenangi oleh yang lain kan. Jadi after perkataannya keluar daripada mulut, setelah tindakan-tindakan yang dilakukan, baru saya perasan kan, mungkin ada perubahan raut muka, perubahan pada tindakan, mereka tiba-tiba ingin pergi kan. Jadi salah ngomong saya ni kan. Jadi mungkin ada salah cakap lah. Memang sering terjadi seperti itu kan. Jadi bila sering terjadi, saya nanti mungkin merasakan udahlah saya tak mau cakap lagi lah, udahlah saya tak nak bicara lagi lah. Karena memang itu ketika tidak mengetahui harmoni saya itu di bottom 5 kan. Kemudian decisive tu ya, macam mengambil keputusan kan, sukar saya nak ambil keputusan kan. Kadang-kadang di office kan, memang sebagai director, sebagai head of public team kan, kita harus ambil keputusan kan. Tapi saya nanti convince dulu CFO-nya, convince dulu ED-nya, convince dulu yang lainnya kan. Jadi ketika meeting ya udah keputusannya dicapai kan. Tapi bukan saya yang ambil keputusan tersebut kan. Saya merasakan benda itu penting, tapi saya tidak ada semacam keberanian untuk bertindak. Mungkin juga kerana sering salah kan, sering menyakitkan hati orang lain kan. Jadi keputusan ataupun tindakan saya itu saya takut nak ambil tindakan. Ya, Mungkin betul, juga betul. kerana dulu kecil-kecil kena marah selalu. Oke. Jadi talent ini kan dia apa, over the years kan, mungkin dia terbentuk kan. Untuk menyedarinya itu ya bisa fatal kan. Betul. Being a boss and not wanting to make that decision, itu bahaya. Ya, betul. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada, jadi betul yang Pak Ari sampaikan di dalam chat gitu ya. Allah hadirkan orang yang tepat gitu. Allah hadirkan orang yang nekat gitu. Jadi ketika courageous, kemudian convincing, kemudian setelah itu intuitif, dan setelah itu decisif di bawah, kemudian harmoni di bawah. Jadi kalau Pak Ari menyimpulkan adalah nekat. Jadi Sekarang Allah itu hadirkan dong, orang yang nekat. Andi bicara, Andi, kemudian Firdaus, Bu Huda, coba ini korban-korbannya semua cerita. Baik Pak Ari, silakan. Ada Pak Andi, Pak Fir, atau Coach Huda yang nak share, sila. Mungkin korban yang terdekat tu Pak Fir lah. Pak Fir. Korban, coba para korban sudah bicara, para korban. Kasihan Pak Fir.
Iya Pak Ari, sakitnya tuh di sini Pak. Kenapa Pak Fir? Eh ya para Zip ini kan punya semangat yang luar biasa. Mohon maaf Pak Ari, Pak Coach Arif, ditutup videonya. Menggebu-gebu gitu kan ya, mau jumpa dengan semua orang gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kan beliau apa ya tidak sadar bahwa setiap orang tuh kan tidak sama gitu kan. Saya ini harmoni orangnya. Jadi ketika Hmm. Pak Azib terus bersemangat luar biasa mau ketemu orang, mau bergerak kapan aja, Ya. kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu kan yang yang beliau tidak memikirkan perasaan gitu kan ya. Tapi karena 165 semua dilakukan, maka ya saya pun terimalah Pak Razib dengan apa adanya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi eh, idenya menggebu-gebu disampaikan kepada semua orang gitu ya, Pak Fir ya. Iya, betul. Luar biasa Pak Razib. Dan Setiap momen tuh beliau memang hanya memikirkan tentang 165, tentang menyebarkan ESQ. Namun kadang-kadang apa yang diputuskan, apa yang dilakukan ya, itu ya tidak melihat keadaan kali ya Pak ya. ya, betul. Jadi ketika harmoni di bawah itu maka cenderung dia akan orang-orang harmoni di bawah, siapa yang di sini yang punya harmoninya di bawah mungkin boleh share di chat. Jadi orang-orang harmoni di bawah itu cenderung adalah orang yang memaksakan kehendaknya, orang yang memaksakan pendapatnya. Jadi karena tidak melihat orang lain, kemudian ditambah Pak Razib juga punya courageous di atas, advisor dan convincing gitu kan. Jadi advisor, convincing, courageous di atas, harmoni di bawah. Jadi Pak Razib akan menasehati orang, kemudian setelah itu meyakinkan orang, kemudian courage akan bicara apa yang dia pikirkan dan dia yakin itu betul, tapi kemudian dia tidak melihat ekspresi orang, apakah ekspresi orang itu masih mau dengar atau tidak, apakah situasinya tepat atau tidak, itu yang kemudian terjadi. Oke. Terima kasih Pak Fir untuk sharingnya Pak Fir. Siap Coach Arif. Masya Allah. Ada lagi di Saya sini. saya juga mau sharing sedikit ini di Silakan Malaysia. Pak Ari. Saya dalam keadaan lelah, capek, habis training gitu kan. Hari ketiga, kemudian dia dengan santai, ayo Pak Ari, ini ada alumni sedang nunggu, padahal saya belum makan. Kemudian saya disuruh jalan, dan dia jalan aja lebih kurang 10 meter, 20 meter depan saya, bukan di samping saya ditinggal, ayo datang ke ruangan Anda. Langsung saya video, dan tanpa perasaan, itu bahasa Malaysia tanpa perasaan gitu. Dan itu yang disebut dengan orang yang inovatif, courageous, convincing, advisor, waduh, strategizer, tapi tidak peduli perasaan orang lain, karena itu kan dia tidak equitable gitu, tidak bisa merasakan dan tidak harmoni. Korban itu tentu orang-orang seperti Pak Firdaus. Tetapi tanpa Pak Razib, mungkin di Malaysia tidak jadi 150.000 orang. Diperlukan orang yang intuitif, inovatif, courageous, tanpa harmoni. Yang penting terobas dulu. Tepuk tangan 150.000 orang karena orang yang seperti ini. Lanjut. Allah datangkan orang-orang yang tepat Pak Ari untuk menyebarkan ESQ pertama di Malaysia. Mungkin kalau bukan seperti Pak Razib yang punya convincing advisor courageous di atas gitu ya, maka nggak bisa hajar bleh gitu, nggak bisa kemudian belasah gitu. Tapi alhamdulillah Allah hadirkan Pak Razib sehingga 150.000. Dan dari sini kita mengetahui bagaimana ketika kita bertindak, berperilaku, dan kita tidak mengetahui talent kita. Kemudian orang-orang di sekitar kita juga tidak mengetahui talent kita. Itu yang paling berbahaya dan bisa akhirnya kalau terjadi di rumah tangga, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana akhirnya suami dan istri. Bagaimana kemudian atasan dan bawahan. Oke, sekarang silakan. Mungkin ada dari Pak Andi atau yang lainnya yang nak share? Dari Malaysia ada? Anis juga sering jadi korban saya itu. Oke. Ada. Kak Anis?
Pak Ari istrinya bicara. Sudah ada Coach Yuda. Assalamualaikum. Ada, Kanis, silakan Kanis. Ada, tapi saya tak ada suara, saya tak sihat. Oke. Boleh. Ini simpan dulu, simpan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ati, macam mana Kak Ati? Kak Su lah. Oh ya, Kak Suryati. Oke, Kak Su, apa kabar Kak Su? Alhamdulillah. Kak. Macam mana Kak Su? Nak share ke? Macam mana Pak Razif? Share apa ya? Tanya Kak Su, kan tak pandai nak share, tanya. Nak tanya soalan tu. Sila Kak Su. Tak. Pak Arif, Coach Arif yang tanya Kak Su soalan. Macam tu. Okey. Macam mana tanggapan Kak Su tentang Pak Razif? Oh, Pak Razif. Pak Razif ya. Yang Kak Su paling suka generous. Harmoni. Okey, apa yang Kak Su paling suka dengan Pak Razif? Kak Su, kalau harmoni saya tu di bottom 5 kan. Jadi kadang-kadang bicara dengan Kak Su tu cakap sikit kemudian saya tinggalkan. Betul. Jadi Kak Su tu mungkin ada yang nak dibincang lagi, saya tinggalkan aja. Betul. Tapi saya tak kecil hati sebab saya dah tahu. Dah tahu Pak Razif ya? Ya, saya dah tahu Pak Razif begitu, saya tak berkecil hati. Nanti saya datang lagi. Okey. Pak Razif itu bukan harmoni. Pak Razif bukan harmoni, dia advisor. Jadi Nah, saya dia dah tahu advisor Pak tapi Razif courageous. begitu. Dan kadang bila saya bercakap dengan dia, dia semacam berfikir ke mana-mana. Berfikir Jadi ke mana-mana. Kadang-kadang bila saya bercakap dengan dia, saya rasa dia sedang bukan bercakap dengan saya, dia sedang berfikir. Terima kasih Kak Su. Tapi pun saya faham keadaan itu, so saya okey je. Okey. Makasih Kak Su. Sama. Oh ya, Kak Su ni semalam bagi ke saya songkok. Terima kasih Kak Su, saya gunakan songkoknya untuk salat. InsyaAllah semoga jadi kebaikan Kak Su dan juga suami. Amin, terima kasih. Kak Su pun dah buat test ni, dah ada top 10 dengan bottom 5. Okey. Suami juga. Alhamdulillah. Nanti bila masa kita bincang Kak Su ya. Ya, insyaAllah. Terima kasih Kak Su. Sama. Salam untuk suami Kak Su. Okey, alhamdulillah. Pak Razif, kita teruskan Pak Razif. Silakan. Ketika cakap dengan Pak Razif ni, selalunya Pak Razif tu berfikirnya loncat-loncat gitu. Nah, kalau sekarang Pak dan Ibu semuanya agak-agaknya apa itu talentnya Pak Razif? Nah, di sini kita lihat ada intuitif, ada advisor, kemudian ada inovatif. Jadi ketika bicara dengan orang sehingga fleksibel Pak, fleksibel. Mana-mana. Jadi kenapa nggak gini? Oke, di sini sudah ada Coach Yuda. Ada ya Coach Yuda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Coach Yuda. Sila Coach Yuda, share Coach Yuda macam mana Pak Razif Coach Yuda. Oh, Pak Razif, Masya Allah. Seorang yang berimpian besar, selalu bermimpi jauh. Dan kadang-kadang saya tak faham. Bukan kadang-kadang, selalulah. Sekarang dah ada talent DNA baru lebih faham. Kalau dulu dia bicara, yang saya tak nampak logiknya. Saya tak nampak. Dia nak bawa ke mana hal itu kan. Tapi impian inilah yang membuatkan dia selalu berusaha, tak pernah putus asa kan. Di waktu saya kadang-kadang down, dia selalu membesarkan impian tu. Dan dulu saya selalu menganggap dia orang yang tak rasional. Saya selalu menganggap dia orangnya tak logik kan, sukar difahami. Tapi bila dah lihat talentnya, Masya Allah, dia ada innovation, dia ada visionary, intuitif. Itulah yang paling dominan, yang membuatkan sangat
berbeza dengan saya dari sudut visionary dengan inovatif tu. Dia melihat masa depan, jauh ke depan, dan dia selalu banyak idea yang dia nak lakukan sekarang, tapi hasilnya dia kata nanti. Jangan lihat sekarang, nanti. Nanti anak-anak kita, nanti masyarakat Malaysia seperti ini. Saya kata jauhnya. Kenapa tak fikir yang sekarang aja? Yang jelas-jelas aja. Itu perbezaan kami lah. Tapi bila Alhamdulillah dengan talent DNA ni saya lebih faham. Di waktu kadang-kadang bicaranya tu mengecilkan hati, saya ingat harmoninya di bawah, harmoni di bawah. It's okay. Let go. Saya kan ada forgiving. Jadi okay aja. Maafkan aja. Jadi cuma bila jadi masalah tu dengan orang yang tak faham dia lah. Di waktu itu saya selalu sampaikan pada dia, tak semua orang macam awak, tak semua orang faham awak, tak semua orang boleh berfikir macam awak. Jadi kalau ada apa-apa yang awak nak sampaikan, sampaikan pada saya dulu. Itu selalu saya cakap. Sampaikan pada saya Okay. dulu, nanti saya tolong explain pada orang lain. Sebab kadang-kadang fikiran orang tak sampai. Apa yang cuba Pak Razik sampaikan. Itulah Okay. sedikit. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, Maki. Makasih, makasih. Bukan gemuruh untuk Coach Huda. Masya Allah. Terima kasih, Coach Huda. Jadi kita boleh lihat macam mana Pak Razik di rumah. Jadi ide-idenya itu sesuatu yang tak difahami oleh orang lain karena beliau adalah seorang visionary inovatif yang innovation yang intuitif gitu. Jadi terkadang menjelaskan kepada orang tak paham, orang tak tahu. Macam mana buktinya? Udah buktinya itu nanti ke depan, nanti ke depan. Jadi berdasarkan feeling dan harmoni di bawah, accountable di bawah, decisive di bawah, akhirnya otoritatif di bawah. Akhirnya ketika berbicara tapi tak mampu atau kemudian kurang peka ketika melihat apakah situasi sesuai, orang itu masih boleh terima atau tak dan sebagainya. Oke. Kasihan kan Pak? Kenapa? Kasihan Bu Huda. Nanti setelah 27 tahun kahwin, setelah 9 orang anak kan, baru buat talent DNA. Itu yang saya mau tanyakan Pak Razif sebetulnya. Nanti bila kapan-kapan kita kena hadirkan Coach Huda dengan Pak Razif ya, satu jadi ASMI di sini. Ya, siapa yang setuju? Tapi Pak Razif selalu memaksa saya untuk jadi lebih luas fikiran. Itu ya. Pak Razif selalu nampakkan saya hal yang saya tak nampak. Contoh ya, antara hal yang membuatkan saya berjuang bersama-sama. Kalau dulu saya hanya di rumah jaga anak-anak. Tapi kata-kata Pak Razif begini, dia kata tak cukup hanya anak-anak kita yang baik. Dia kata anak-anak orang lain pun perlu baik supaya lahir masyarakat yang baik. Barulah aman, dia kata, dunia. Wah, kata-kata itu membuatkan saya jadi akhirnya keluar ya, ke tengah masyarakat, membantu bersama-sama untuk membawa orang kembali kepada Allah melalui training ESQ. Inilah kata-kata Pak Razik yang visionary dan courageous ya, dia punya, dan dia berjaya convincekan saya untuk keluar, untuk berjuang sama-sama di tengah masyarakat. Kalau dulu tak apa-apa, saya duduk di rumah aja, saya kata I support you. Saya pernah cakap begini dengan Pak Razik ya, di waktu awal-awal ESQ, saya kata awak pergilah berjuang, awak bantulah ESQ. Soal lain jangan fikir, biar saya yang fikir. Soal anak-anak, saya kan troubleshooter, fixer. Jadi saya kata soal anak-anak, soal kewangan, soal apa yang di dalam rumah, biar saya yang handle. Saya kata, saya wakafkan awak untuk bantu masyarakat, untuk bantu agama Allah, saya kata. Sebab saya nampak waktu tu courageous Pak Razik, convincing dia, itu yang boleh membuatkan masyarakat faham apa tu ESQ. Sedangkan saya orangnya, saya fikir tak apa, saya ni just di rumah membantu keluarga supaya Pak Razik terbantu untuk keluar. Tapi Pak Razik yang selalu memberi inspirasi pada saya, menyemangatkan saya. Tak boleh, tak cukup. Kan awak juga perlu bantu anak-anak orang lain. Awak juga perlu bantu ibu bapa yang lain supaya nampak
apa yang akan jadi pada anak-anak kalau kita tak berjuang dari sekarang? Apa yang akan jadi pada masyarakat 10 tahun ke depan? Sebab tu inspirasi Pak Ari, Islam Jilid 2 itu begitu menginspirasi Pak Razib kerana dia visionary, ya, dan dia selalu bercakap tentang Islam Jilid 2 dengan saya. Ya, sehingga benda tu benar-benar, wah, saya nampak sepertinya ada lukisan di hadapan. Itulah sedikit sharing. Masya Allah, terima kasih Coach Huda. Dan untuk makluman tuan puan semuanya, Bapak Ibu semuanya, Coach Huda ini adalah sekarang beliau adalah seorang master coach ESQ 3.0 coaching yang Pak Ari tempatkan di Malaysia, orang Malaysia yang kemudian dididik menjadi master ESQ 3.0 coach, kemudian yang memimpin ESQ Malaysia hingga kemudian berdua bersama Pak Razib hingga saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah datangkan pasangan yang sempurna untuk mendatangkan ESQ di Malaysia. Alhamdulillah, sesuai dengan talentnya. Oke, Pak Razib, satu soalan lagi sebelum kita selesai. Apa yang berbeza sebelum dan sesudah mengenal talent DNA? Allah, besar Pak, besar sangat perbezaan ni. Kan? Dia Allah berikan satu alat untuk kita dalam kehidupan seharian, kan? Jadi kita ada pilihan untuk menggunanya atau tidak menggunakannya. Kalau saya melihat talent DNA ni seperti tahu tak dulu kan tahun 90-an kita baca map kan A to Z kan nak bergerak di Jakarta. Saya rasa di awal tahun 2000 pun masih pakai map kan di Jakarta. Kalau di England tu waktu saya belajar tahun 93 masih pakai map kan. Setelah tu saya pulang ke Malaysia ada GPS pakai Garmin. Nah, jadi dengan adanya Garmin tu memudahkan kita untuk travel. Tapi hari ini kita pakai HP kan. Handphone kita ada Waze, ada Google Map kan. Masuk je di mobil, letak destination, drive kan. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk memikirkan tentang perjalanan kehidupan kita. Jadi bayangkan ini satu alat yang disiapkan tapi ada orang yang masih tak nak guna kan. Ada orang yang guna. Orang-orang yang guna akan memudahkan kehidupan mereka. Orang yang tidak menggunakannya akan hidup seperti 20 tahun yang lalu kan. Tidak tahu bahawa harmoni mereka di bottom 5. Kan tidak tahu bahawa decisive mereka tu di bottom sehingga kan susah untuk ambil keputusan. Dan bagi saya hari ini saya sudah tahu kan bahawa harmoni saya itu di bottom 5. Saya punya kekuatan, saya punya strength, saya punya talent, intuitive, visionary, innovative, courageous, resourceful, energizer. Dan ini yang saya pegang setiap hari. Kan? Jadi dalam ingin mencapai cita-cita, ingin mencapai impian, saya gunakan kekuatan saya gunakan talent saya. Yang bottom tu ya itu supaya kita manage kan. Tapi yang lebih penting adalah top 10 kita masing-masing. Jadi kalau kita ingin berjaya di masa akan datang, kehidupan kita setelah ini dengan adanya talent DNA, dia adalah satu alat, satu tool yang akan membantu kehidupan kita, membuatkan kita lebih bahagia, membuatkan kita tidak menyakitkan hati orang lain, tidak jadi we can manage our bottom 5 and then we can use our top 10 Bagi talent. Pak Razib sendiri apa yang berbeda? Ya, kehidupan suami isteri, kehidupan dengan anak-anak, kehidupan dengan teman-teman sekantor, kan? Dan juga you operate yourself feeling happier, kan? Kita akan lebih bahagia. InsyaAllah kan akan lebih berjaya dengan adanya talent DNA yang kita gunakan seharian ini. Terus sekarang Pak Razib di sini kan kalau kata Pak Ari ini tadi kan banyak korban-korban Pak Razib, tapi pada saat yang sama kan ternyata apa yang Pak Razib sampaikan itu kan berdampak kepada kehidupan orang lain. Maksudnya macam Kak Anis tadi kata-kata penyemangat Pak Razib masih diingat, macam Coach Huda ternyata yang membuat Coach Huda maju bergerak itu adalah karena convincing Pak Razib. Tapi pada saat yang sama ternyata kan juga ada korban-korbannya gitu kan. Ya.
Nah, Uh, apa yang Pak jadi, Razif katakan jadi sekarang? Jadi yang pertama tu kan selama ini kita punya strength, punya talent kan, kita punya kan yang top 10 ini kita agak-agak rasa kita ada kan, tapi kita tidak tahu dengan pasti. Kan lakukan talent DNA, ambil full report kan. Jadi kita tahu kan apa talent kita masing-masing dan kita bergerak ke hadapan itu dengan lebih yakin bahawa kita punya talent tersebut. Sebelum ini ya mungkin kan ada orang yang terus menyemangati, motivasi kan, menyampaikan dengan convincing, tapi kan itu mereka samar-samar, mereka tidak tahu dengan pasti kan. Tapi dengan adanya talent DNA ini berjalan dengan lebih yakin, berjalan dengan lebih confident bahawa these are my talent and I will use it for the benefit of others, for my family and for myself. Jadi untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat kita gunakan. Jadi kalau selama ini kan orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat pada yang lain kan. Tapi kalau kita sendiri tidak tahu talent kita, bagaimana kita nak membantu untuk memberi manfaat pada yang lainnya. Kan? Jadi kalau orang berpegang pada hadis tersebut, maka dia harus ambil talent DNA. Kan? Ini hari 12 Rabiul Awal kan. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ambil aja satu kan daripada hadis Nabi untuk memberi manfaat pada yang lain. Kita harus tahu apa yang kita boleh berikan. You cannot give what you do not have. Jadi bila kita dah ambil talent DNA, we know we have this talent. Therefore, we can give others, bantu masyarakat yang lain. Dan of course dengan full report tu saya dapat bottom 5 kan. Jadi kalau dulu sering menyakitkan hati orang lain, sekarang ni kurang. Kalau dulu sering menyampaikan dengan tanpa perasaan pada Coach Arif kan, insyaAllah saya lebih harmoni lah insyaAllah. Sedang berusaha, I'm working on it kan. Yang bottom 5 tu we have to manage, we have to work on it kan. Tapi fokusnya tu kepada top 10 talent yang kita miliki. Itu yang saya rasakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Razif. Dan bagi tepukan gemuruh untuk Pak Razif, terima kasih. Saya nak ucapkan juga permohonan maaf saya kepada korban-korban saya yang ada dalam seminar hari ini kan. Kalau sekiranya ada silap dan salah, saya minta maaf kan pada Pak Fir kan. Di kala training tu saya sampaikan dengan tanpa perasaan kan, terganggu dia dengan training. Maafkan saya. Baik. Pak Ari juga tuliskan di dalam kolom chat, hari ini 24 tahun yang lalu Pak Ari mulai menulis buku ISQ 4 ketika Maulid hari kelahiran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ari sudah menuliskan buku ini, dan kemudian setelah itu hari ini menjadi sebuah talent DNA, sebuah tools, dan kemudian life tools untuk kita bisa hidup lebih bahagia, kita hidup lebih beriringan, berdampingan dengan lingkungan kita, dan kita mengetahui diri. Terima kasih Pak Razif. Terima kasih juga pada Pak Ari, kongsikan ESQ dengan rakyat Malaysia dan kongsikan talent DNA dengan rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Razif, terima kasih Pak Ari, terima kasih Coach Huda, dan terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada, silakan Mbak Ali. Oke, baik. Terima kasih kepada Coach Arif dan juga Pak Razif yang sudah memberikan sharing yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bisa kita rasakan ya Bapak Ibu ya, bahwa apa yang tergambar dan terjadi dalam diri Pak Razif memang betul-betul tergambar melalui talent DNA-nya beliau. Sangat-sangat inspiratif. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, karena kita ada giveaway pada pagi hari ini, maka boleh dituliskan di kolom chat jika Bapak Ibu ada merasa bahwa Bapak Ibu layak untuk mendapatkan giveaway pada pagi ini, silakan tuliskan nama dan juga alasannya. Dan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu.
Kita tunggu jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Nanti akan dibantu dijawab oleh Coach Arif. Oke, baik. Sambil menunggu nih Coach Arif dan juga Pak Razif dari peserta, boleh ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu mungkin dari Coach Arif dan juga Pak Razif. Boleh nanti dari Pak Razif dulu mungkin ya. Sila Pak Razif, ada yang ingin disampaikan terkait talent DNA? Ah, kalau dari saya bukan mengajak kan, tapi saya mewajibkan untuk orang ambil kan. Kalau Allah dah berikan GPS untuk anda, berikan Waze, berikan Google Map kan, guna untuk kehidupan seharian. Itu menurut saya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Razif. Dari Coach Arif, ada yang ingin disampaikan, Coach? Oke, terima kasih. Hari ini kita melihat bagaimana kedahsyatan live tools dari talent DNA gitu ya, sebagai live tools untuk kita semuanya. Bagaimana kemudian itu memudahkan kita memahami diri kita, itu memudahkan orang lain memahami diri kita, bagaimana itu memudahkan pasangan hidup kita memahami diri kita. Dan terima kasih Pak Ari. Betul yang tadi Pak Ari sampaikan bahwa setiap manusia itu unik. Kalau kita melihat orang lain dari kacamata kita dan mengharapkan orang lain untuk jadi seperti diri kita, maka kemudian selamanya kita akan melihat orang lain itu tak betul dan pada akhirnya mereka akan melihat bahwa diri mereka pun tak. Jadi, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Razif dah sharing, terima kasih Coach Huda dah sharing dan juga semua rekan-rekan di Malaysia, terima kasih Kak Su yang dah sharing juga. Dan tuan-puan semuanya, mohon maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya kepada Coach Arif dan juga Pak Razif. Baik, Bapak Ibu, kami masih menunggu nih alasan Bapak Ibu berhak untuk memperoleh giveaway. Silahkan dituliskan ya Bapak dan Ibu di kolom chat. Dan juga saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, siapa di antara Bapak dan Ibu yang pagi ini mendapatkan manfaat yang sangat banyak dengan mengikuti sesi seminar pagi ini? Katakan saya, silakan. Ketikkan saya di kolom chat. Alhamdulillah, ternyata banyak sekali ya yang mendapatkan manfaat dari kegiatan seminar Ask Me About Your Talent DNA pagi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin juga mengetahui lebih dalam mengenai talent DNA-nya, saya juga ingin menyampaikan kabar gembira. Kabar gembiranya itu adalah bahwa Bapak Ibu yang sudah mengisi talent DNA 10-nya dan ingin mengetahui 45 full talent-nya, kami ada penawaran yang menarik. Oke, boleh dibantu oleh rekan saya untuk ditampilkan? Oke, jadi bagi Bapak Ibu semua yang tadi memang belum mengisi talent DNA-nya dan belum mengetahui nih apa talent DNA-nya Bapak Ibu, kita ada penawaran spesial dari harga normal 1 juta rupiah. Jika Bapak Ibu ingin mengambil 10 top talent-nya saja, itu di angka Rp165.000. Ini penawaran yang sangat menarik ya Bapak Ibu, mengetahui diri lebih jauh hanya dengan investasi Rp165.000. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki 10 talent tapi belum tahu nih seluruh talentnya, 45 talentnya, kita juga ada penawaran spesial di angka Rp335.000 untuk melakukan top up. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih apa yang menjadi bottom talentnya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki report talent DNA-nya, kita juga ada special price untuk Bapak dan Ibu. Untuk full report di harga Rp500.000 dan nanti free webinar talent DNA Mastery yang selalu rutin insya Allah diselenggarakan selama 2 kali dalam 1 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan talent DNA Mastery untuk membahas terkait hasil talent DNA-nya secara lebih dalam melalui training tersebut. Free ya Bapak Ibu melalui webinar jika mengambil yang 45 talent.
Dan jika Bapak Ibu memiliki putra-putri atau bahkan Bapak dan Ibu ingin mengetahui bidang karir yang sesuai berdasarkan talenta yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, kita juga ada yang namanya report karir. Jadi tidak hanya mengetahui 45 talent saja, Bapak Ibu juga akan mendapatkan rekomendasi bidang pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua, cukup dengan harga Rp750.000. Jadi jika Bapak dan Ibu tertarik, silahkan menghubungi orang yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung di seminar pada pagi hari ini. Oke, dan selanjutnya kita juga ada promo menarik lainnya, yaitu, oke, boleh di next slide, Mbak Jihan. Oke, kita ada talent DNA klinik. Jadi talent DNA klinik ini adalah sesi penjelasan terkait hasil dari report talent DNA yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Talent DNA klinik rutin kita selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.00, terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar pertama. Jadi kita buka kelasnya lebih sedikit ya jumlah partisipannya, dan silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti talent DNA klinik atau hubungi nomor di 0813-8249-1165. Oke. Dan selanjutnya di sore hari ini kita juga ada webinar terkait talent DNA juga Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu bisa untuk join di hari ini pukul 15.30 sampai dengan 17.00 melalui webinar, melalui Zoom. Ada webinar dengan tema One for All dan All for One with Talent DNA bersama dengan Bapak Sujoko Winanto dan juga Ibu Uswatun Hasanah. Silahkan di-scan barcode-nya yang ada di layar Bapak Ibu atau menghubungi orang-orang yang sudah mengundang Bapak Ibu di kegiatan pagi ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang pada giveaway kita di pagi hari ini. Dan pemenangnya itu adalah, oke, siapa ya kira-kira Bapak Ibu yang memperoleh 3 free life tools talent DNA? Pemenangnya berasal dari negeri jiran Malaysia, Bapak Muhammad Amin Amri. Adakah di sini Bapak Muhammad Amin? Selamat kepada Bapak Muhammad Amin mendapatkan free 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000, dan boleh di-chat kepada kami secara personal nomor handphone yang bisa dihubungi untuk nanti dihubungi oleh tim terkait ya Pak ya. Selamat kepada Bapak Muhammad Amin Amri. Dan untuk selanjutnya, sebagai penutup, izin saya juga memberikan informasi bahwa kita rutin menyelenggarakan kegiatan seminar ASMI Bocor Talent DNA setiap harinya pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Dan karena kita sudah mau memasuki weekend nih, Jumat, Sabtu, Minggu, maka temanya lebih menarik lagi Bapak Ibu, yaitu terkait tentang family. Jadi bisa couple, sibling, atau bestie. Jadi silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajak rekan, sahabat, teman-temannya, orang kantornya, anaknya, semua pasangannya, boleh silakan diajak untuk join di seminar besok pagi pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Dan di akhir kata, kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah berkenan hadir. Semoga kita semua bisa merasakan manfaat dari seminar pagi hari ini. Dan sebuah pantun penutup dari kami. Maaf Alin, maaf. Sebelum pantun penutup, pada tanggal 30 September, iaitu hari Sabtu ini, kita akan adakan satu seminar mastering your DNA talent. Jadi bagi mereka-mereka yang udah ambil DNA test, udah mengambil talent DNA, wajib hanya orang
hanya orang courage yang berani memotong pembicaraan. Lanjutkan. Ya Pak, maaf Pak. Jadi Sabtu ini insyaAllah akan diadakan Mastering Your DNA Talent. Saya jemput semua untuk daftarkan diri. Boleh hubungi 0165 165 165. Boleh ingat kan nombornya kan? 0165 165 165 untuk dapat diskaun. Okey, terima Oke. kasih. Saya Oke, kembalikan. baik. Terima kasih informasi tambahannya Pak Razif. Sebentar, Bagi Bapak Ibu. sebentar. Iya, Sebentar. silakan Pak Ari. Kalau bukan orang courage, inovatif, nggak akan berani menerobos pembicaraan ke tengah-tengah seperti ini. Tepuk tangan. Courage Pak Razif tanpa harmoni. Harmoni dipinggirkan, disingkirkan semuanya. Karena dia seorang yang sangat courage, inovatif. Jadi tolong yang lain tidak boleh tersinggung. Pak Razif dilahirkan tanpa harmoni. Lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Gak apa-apa ya Pak Razif, informasi juga buat Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa bergabung di kegiatan yang ada di ISQ Malaysia, Mastering Your DNA Talent, tanggal 30 September 2023 ya Pak Razif. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan nih pantun penutup kita pada pagi hari ini. Jalan-jalan bareng keluarga, perginya keliling Jakarta. Sama-sama kita ikut sama-sama kita ikut Talent DNA untuk wujudkan Indonesia bertalenta. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.